Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Budaya Arab. Akhlak masyarakat Arab sebelum Islam. Dalam beberapa artikel sebelumnya, telah dibahas akhlak-akhlak terpuji masyarakat Arab jahiliyah. Mereka jujur walau kepada musuh. Mereka teguh pendirian dan memiliki komitmen yang kuat atas apa yang telah diucapkan. Meskipun berkonsekuensi, harus mengubur hidup-hidup buah hati mereka. Mereka jujur walaupun merugikan diri, dan lain-lain. Sayangnya, potensi baik ini mereka gunakan untuk keburukan, sehingga akhlak yang sejatinya baik menjadi buruk. Di antara kebiasaan buruk atau budaya buruk masyarakat Arab jahiliyah adalah mabuk-mabukan dan berjudi. Budaya buruk masyarakat Arab jahiliyah adalah akrab dengan mabuk dan perjudian. Dua kebiasaan buruk yang melahirkan keburukan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Masyarakat Arab jahiliyah terbiasa meminum khamr. Bagi mereka, minuman memabukkan itu layaknya air putih sebagai penghilang dahaga bagi kita. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Aku mendengar ayahku di masa jahiliyah mengatakan, 'Berilah kami minum dengan gelas-gelas penuh berisi minuman khamr.'" Hadis riwayat Bukhari. Yakni paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, di masa jahiliyah meminta khamr sebagai minuman biasa. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Umar pernah berkhutbah di atas mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memanjatkan puja-puji kepada Allah, kemudian berkata, 'Amma ba'du, ketahuilah, sesungguhnya ayat yang mengharamkan khamr, minuman keras telah diturunkan. Pada hari ayat itu turun, khamr terbuat dari 5 hal. Terbuat dari gandum halus, gandum kasar, kurma, anggur kering, dan madu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Minuman kerasnya penduduk Madinah terbuat dari perasan kurma. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku pernah menuangkan khamr pada sekelompok orang di rumah Abu Talhah. Hari itu adalah hari khamr diharamkan. Mereka, penduduk Madinah, hanya minum fadih, yakni minuman keras yang terbuat dari perasan kurma, kurma muda dan kurma masak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan khamrnya penduduk Yaman adalah al-bid'u, khamr yang terbuat dari madu. Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku dan Mu'adz menuju Yaman. Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, berilah fatwa kepada kami mengenai minuman yang biasa kami buat di negeri Yaman, yaitu al-bid'u, terbuat dari madu yang direndam hingga mengental.' Beliau bersabda, 'Aku melarang segala sesuatu yang memabukkan dan dapat menghalangi dari sholat.'" Hadis riwayat Muslim. Orang-orang Dailam biasa meminum khamr yang terbuat dari gandum. Muhammad bin Razak bin Tarhuni. Perlu dicatat, walaupun orang-orang Arab jahiliyah sangat terbiasa minum khamr, tapi mereka tetap menganggap perbuatan ini tercela, karena membuat kesadaran hilang dan meruntuhkan wibawa. Ada beberapa poin menarik mengamati hubungan masyarakat Arab jahiliyah dengan khamr. Ungkapan-ungkapan tentang khamr menunjukkan mereka pecandu berat khamr. Kalau kita hidup karena minum air putih, maka mereka mengungkapkan, "Mereka hidup karena minum khamr." Mereka sebut khamr sebagai minuman biasa, seolah-olah dahaga sehara akan lenyap jika ada khamr. Karena itu, Al-Quran membuat tahapan dalam pengharamannya. Setelah itu, mereka tinggalkan candu yang luar biasa itu. Mereka komitmen dengan 2 kalimat syahadat, persaksian yang menuntut menaati apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Saat itulah tampak akhlak luhur, tepat janji dan komitmen
yang mereka miliki berfungsi sebagaimana mestinya. Berbangga dengan nasab dan mencela keturunan. Nabi SAW memperingatkan umatnya agar menjauhi akhlak jahiliyah yang rusak. Beliau SAW bersabda, 4 hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang susah untuk ditinggalkan. Pertama, membangga-banggakan kebesaran leluhur. Kedua, mencela keturunan. Ketiga, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Dan keempat, meratapi mayit atau niyahah. Lalu beliau bersabda, orang yang melakukan niyahah bila mati sebelum ia bertaubat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat, dan ia dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga, serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Hadis riwayat Muslim. Termasuk budaya Arab jahiliyah juga adalah berbangga sebagai pengurus dan memimpin Masjidil Haram. Kaum Quraisy dan musyrikin Mekah membangga-banggakannya di hadapan Arab lainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu, dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya, di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 67. Kebanggaan yang dimaksud adalah kesombongan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, mereka menyombongkan diri dengan Ka'bah. Mereka mengatakan, kami adalah ahli yang mengurusi Ka'bah. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Meremehkan dan menghina orang miskin dan lemah. Orang-orang Arab jahiliyah menghina orang miskin dan lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang kaya, dengan sebagian mereka orang-orang miskin, supaya orang-orang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Quran Surat Al-An'am ayat 53. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan orang-orang pada hari pembebasan kota Mekah. Beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah menghapus kesombongan jahiliyah dan membangga-banggakan leluhur. Manusia itu hanya ada 2. Pertama, orang baik, bertakwa kepada Allah lagi mulia. Dan yang kedua, orang yang fajir, celaka lagi hina di sisi Allah. Manusia adalah anak Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Allah Ta'ala berfirman, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Hadis riwayat Abu Daud. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, ada seorang wanita berkulit hitam yang bekerja dengan beberapa orang Arab yang telah masuk Islam. Wanita ini memiliki rumah kecil lagi sempit di dekat masjid. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, dia pernah datang lalu bercerita di hadapan kami. Jika telah selesai dari ceritanya, dia bersyair, peristiwa selendang adalah salah satu keajaiban Rabb kami. Sungguh, peristiwa itu terjadi di negeri kafir, yang kemudian Allah menyelamatkanku. Ketika dia terus bersyair, Aisyah mengatakan, apakah hari selendang itu? Wanita itu berkata, pernah ada seorang anak wanita menemui beberapa orang keluargaku. Anak itu membawa selendang yang terbuat dari kulit. Kemudian selendang tersebut terjatuh. Tiba-tiba seekor burung menyambar dan mengambilnya, karena mengira selendang itu daging. Tapi orang-orang menuduhku dan menyiksaku, hingga mereka menggeledahku dari bagian depanku. Ketika mereka berada di sekelilingku, dan aku dalam keadaan gundah,
Tiba-tiba burung itu datang dan berputar-putar di atas kepala kami. Kemudian melempar selendangnya. Orang-orang mengambil selendang tersebut. Kukatakan kepada mereka, itulah yang kalian tuduhkan padaku. Padahal aku berlepas diri dari tuduhan itu. Hadis riwayat Bukhari. Kisah ini menunjukkan sikap masyarakat jahiliyah yang meremehkan orang-orang lemah. Ketika orang lemah bersalah, maka langsung dihakimi begitu saja. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang Islam itu tidak suka mencela, dan budaya orang-orang jahiliyah itu suka mencela. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebagian orang sibuk dengan budaya atau kebiasaan Arab yang tidak menggerus karakter bangsa, seperti pakaian. Padahal, sejak masa Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan lain-lain, pakaian seperti itu telah dikenal dan terbukti tidak berbahaya dengan keutuhan Indonesia. Malah mereka memperjuangkan tanah air ini, namun mereka lupa dengan budaya Arab jahiliyah yang berbahaya. Lihatlah, generasi kita sekarang terbiasa dengan membuli dan menghina orang-orang lemah dan miskin. Abu Hayyan rahimahullah menafsirkan ayat, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran Surat Al-Isra ayat 26. Allah Ta'ala melarang pemborosan. Dulu, orang-orang jahiliyah menyembelih hewan dengan cara membacok. Dan ini dilarang syariat. Mereka menghamburkan harta, boros untuk berbangga dan didengar orang. Mereka sebutkan hal itu dalam bait-bait syair. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mengeluarkan harta yang bukan untuk kebaikan, serta bukan untuk mendekatkan diri kepadanya. Abu Hayyan dalam tafsir Al-Bahrul Muhit. Budaya-budaya Arab jahiliyah ini masih ada di masyarakat Arab sekarang dan juga Indonesia. Hendaknya yang demikian lebih menjadi sasaran perbaikan. Membunuh anak perempuan. Orang-orang Arab jahiliyah memiliki rasa malu dan harga diri yang tinggi. Mereka tidak bisa menerima jika salah seorang anggota keluarga dilecehkan. Aib yang diterima salah seorang anggota keluarga adalah aib keluarga. Oleh karena itu, peperangan sering terjadi karena salah seorang anggota kabilah dihina. Bagi keluarga yang lemah, mereka akan dikuasai. Ketika dikuasai, artinya siap-siap dilecehkan. Anak-anak perempuan tidak bisa mereka andalkan untuk membela keluarga. Menurut mereka, semakin banyak anggota keluarga perempuan, semakin lemah kabilah. Ketika lemah, maka para perempuan akan tertawan dan menjadi hina dengan perbudakan. Mereka tidak sanggup menahan rasa malu itu, hingga mereka bunuh anak-anak perempuan mereka sebelum hal itu jadi kenyataan. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Quran Surat At-Takwir ayat 8 hingga 9. Padahal, apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemurah, jadilah mukanya hitam pekat, sedang dia amat menahan sedih. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 17. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya. Dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Quran Surat An-Nahl ayat 58. Umaymah binti Ruqaykah radhiyallahu anha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat beliau atas Islam. Lalu beliau bersabda, "Aku membaiatmu untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, tidak membawa kebohongan yang kamu bohongkan di depan tangan dan kakimu, tidak berbuat niyahah, meratapi mayit, dan tidak berhias seperti orang-orang jahiliyah dahulu." Hadis riwayat Ahmad. Pergaulan bebas ala jahiliyah. Ada beberapa bentuk hubungan laki-laki dan perempuan di masa jahiliyah.
Ada yang sah dan dilanggengkan oleh syariat Islam, seperti pernikahan yang sekarang kita kenal. Ada juga pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita yang diharamkan hingga sekarang. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang pergaulan laki-laki dan perempuan di masa jahiliyah. Ada 3 bentuk pergaulan bebas di masa jahiliyah. Pertama, nikah istibda, perzinahan yang bertujuan untuk memperbaiki keturunan. Kedua, nikah ar-rahtu, pergaulan bebas yang kita kenal dengan istilah kumpul kebo. Ketiga, nikah dzawatur rayah, yang hari ini kita sebut dengan pelacuran. Dari Aurah bin Az-Zubari, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, bercerita kepada Aurah. Kata Aisyah, nikah di zaman jahiliyah ada 4 macam. Pertama, nikah yang kita kenal pada hari ini setelah Islam datang. Seorang laki-laki meminang wanita atau anak perempuan kepada walinya, lalu membayar mahar, kemudian menikahinya. Kedua, bentuk pernikahan yang lain, yaitu seorang laki-laki berkata kepada istrinya, ketika istrinya itu telah suci dari haid, pergilah kepada si fulan, kemudian mintalah untuk dikumpulinya. Dan suaminya sendiri menjauhinya, tidak menyentuhnya, sehingga jelas istrinya itu telah mengandung dari hasil hubungannya dengan laki-laki itu. Kemudian apabila telah jelas kehamilannya, lalu suaminya itu melanjutkan mengumpulinya apabila dia suka. Dan hal itu diperbuat karena keinginan untuk mendapatkan anak yang cerdas atau bibit unggul. Nikah semacam ini disebut nikah istibda. Ketiga, kemudian bentuk yang lain, yaitu sejumlah laki-laki, kurang dari 10 orang berkumpul, lalu mereka semua mencampuri seorang wanita. Apabila wanita tersebut telah hamil dan melahirkan anaknya, selang beberapa hari, perempuan itu memanggil mereka, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat menolak panggilan tersebut, sehingga mereka pun berkumpul di rumah perempuan itu. Kemudian wanita itu berkata kepada mereka, "Sungguh, kalian semua telah mengetahui urusan kalian, sedang aku sekarang telah melahirkan, dan anak ini adalah anakmu, hai fulan." Dan wanita itu menyebut nama laki-laki yang disukainya, sehingga dihubungkanlah anak itu sebagai anaknya. Dan laki-laki itu pun tidak boleh menolaknya. Keempat, bentuk keempat yaitu berhimpun laki-laki yang banyak, lalu mereka mencampuri seorang wanita yang memang tidak akan menolak setiap laki-laki yang mendatanginya. Sebab mereka itu adalah pelacur-pelacur yang memasang bendera-bendera di muka pintu sebagai tanda. Siapa saja yang menginginkannya, boleh masuk. Kemudian jika salah seorang di antara wanita itu ada yang hamil dan melahirkan anaknya, maka para laki-laki tadi berkumpul di situ. Dan mereka pun memanggil orang-orang ahli firasat, lalu dihubungkanlah anak itu kepada ayahnya oleh orang-orang ahli firasat itu, menurut anggapan mereka. Maka anak itu pun diakuinya dan dipanggil sebagai anaknya, di mana orang yang dianggap sebagai ayahnya itu tidak boleh menolaknya. Kemudian setelah Allah mengutus Muhammad SAW sebagai Rasul dengan jalan kebenaran, beliau menghapus pernikahan model jahiliyah tersebut keseluruhannya, kecuali pernikahan sebagaimana yang berjalan sekarang ini. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Perhatikan bentuk pernikahan yang ketiga, kumpul kebo, dan yang keempat, pelacuran. Dalam hal ini, orang jahiliyah lebih mending dibanding sebagian orang saat ini. Wanita-wanita yang melakukan kumpul kebo dan pelacuran di masa jahiliyah lebih memiliki kehormatan dan kedudukan dibanding wanita yang melakukan kumpul kebo dan pelacuran di zaman sekarang. Bayangkan, di zaman jahiliyah, pelacur sekalipun masih bisa meminta pertanggungjawaban laki-laki yang telah berhubungan dengan mereka. Yang hal itu tidak mampu dilakukan wanita serupa pada hari ini. Artinya, wanita itu lebih dihargai, dan laki-laki di masa itu memiliki tanggung jawab dan harga diri. Mereka malu menolak tugas pengasuhan anak, walaupun pengasuhan itu membutuhkan biaya. Orang-orang di masa jahiliyah juga menikahi wanita bersaudara, yang keduanya masih hidup. Mereka menikahi ibu tiri mereka ketika sudah dicerai atau sang ayah wafat.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat, Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Apabila seseorang wafat, maka keluarganya adalah orang yang paling berhak atas istrinya. Jika salah seorang dari keluarganya mau, mereka bisa menikahinya. Jika semuanya mau, mereka juga bisa menikahinya. Jika mereka tidak mau, mereka tidak menikahinya. Pihak keluarga suami ini lebih berhak terhadap si wanita dibanding keluarga wanita itu sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini. Dalam riwayat Abu Daud, Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini. Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Dulu, seorang laki-laki mendapat waris dari kerabatnya, istri-istri mereka. Warisannya adalah seorang wanita hingga ia wafat. Atau wanita ini menebus dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keputusan pelarangan hal itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Penutup. Inilah beberapa contoh akhlak jahiliyah. Umar bin Khattab mengatakan, Sesungguhnya ikatan Islam akan terurai satu persatu apabila di dalam Islam tumbuh orang yang tidak mengetahui perkara jahiliyah. Mengapa demikian? Karena orang yang tidak mengetahui akhlak buruk jahiliyah, kemungkinan besar ia akan jatuh ke dalamnya. Realita kita sekarang telah membuktikan apa yang diucapkan Umar radhiyallahu anhu. Demikian, Allahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.